Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One. Prof. Yoga, kita ingin berbicara tentang vaksinasi yang sudah dilaksanakan. Ada sebagian masyarakat yang justru dengan vaksinasi ini abai. Apa yang keliru ya? Tadi kan saya baru bicara 4 hal tentang apa yang harus diantisipasi kalau ada kenaikan kasus. Iya. Nah, hal yang kelima itu berhubungan juga dengan vaksinasi. Hal yang kelima untuk mencegah kenaikan atau menanggulangi kenaikan kasus itu, katakanlah mau ada PPKM mikro atau apapun juga, itu program itu harus merasa dimiliki oleh masyarakat. Jangan merasa ini program dari atas, tapi ini program itu harus merasa dimiliki oleh masyarakat. Gitu. Jadi kalau ada program apapun juga, PPKM mikro, vaksinasi, masyarakat harus memiliki program itu. Jadi kalau balik lagi kita ke vaksinasi sesuai dengan pertanyaannya, vaksinasi ini juga begitu. Vaksinasi ini harus dirasakan oleh masyarakat sebagai bagian dari kebutuhan dirinya. Baik, tapi kalau bicara tentang vaksinasi, Prof, juga ada sebagian masyarakat yang ini bagaimana dengan keamanannya? Oke. Ini vaksinasi banyak sekali aspeknya kalau mau dibahas. Tapi kalau kita cerita soal keamanan, maka vaksin kan ada berbagai prosesnya. Pertama dia melakukan uji, baik uji preklinik maupun uji klinik. Uji preklinik kepada binatang percobaan, kemudian uji klinik pada manusia. Dan uji klinik itu ada 3 fase. Bahkan ada yang bilang ada yang fase 1, fase 2, fase 3. Kalau sudah lulus fase 3, barulah diberikan izin oleh badan yang berwenang. Badan berwenang itu kalau di setiap negara itu badan POM-nya, kalau di Indonesia namanya badan POM, di Amerika namanya FDA, Food and Drug Administration. Mereka menganalisa data, kemudian memberikan izin. Di hal lain, WHO juga punya badan, bukan punya badan. WHO juga mengeluarkan semacam itu, kalau WHO namanya Emergency Use of Listing. Jadi dia keluarkanlah. Nah, pada waktu WHO mengeluarkan Emergency of Listing, atau Badan POM Indonesia, atau Badan POM Malaysia, atau Badan POM manapun, mengeluarkan izin pada vaksin-vaksin yang mereka approve, maka itu sudah melewati kajian yang sangat mendalam, sudah melewati semua uji dan sudah melewati kajian yang mendalam untuk menjamin terutama 2 hal. Pertama memang keamanan, dan kedua efikasi. Jadi kalau dia aman dan dia efektif, efikasinya tinggi, sekarang efikasinya dipakai adalah memang 50% saja karena ini masa pandemi. Di atas 50%, maka di-approve oleh badan POM setempat atau oleh WHO, maka itu adalah vaksin-vaksin yang aman dan efikasinya tinggi untuk dapat digunakan pada manusia. Jadi kita tidak perlu khawatir begitu ya. Dan saat ini kan sudah ratusan juta orang divaksin di seluruh dunia. Sekalipun untuk di tanah air kan ada salah satu batch yang dihentikan distribusinya. Nah, kan tadi saya bilang, uji klinik fase 1, fase 2, fase 3. Sudah fase 3 memang ada yang namanya post-marketing surveillance. Post-marketing surveillance itu melihat kalau memang ada sesuatu yang terjadi, maka dilakukan upaya keberhati-hatian. Salah satu contohnya adalah Indonesia menyetop salah satu batch. Pernah juga beberapa negara menyetop beberapa jenis vaksin karena ada unsur kehati-hatian. Jadi inilah yang dilakukan oleh otoritas setempat. Semua negara, bukan hanya Indonesia, untuk menjamin keamanan vaksin itu. Kalau ada sesuatu yang ragu-ragu, dihentikan dulu, diperiksa ulang, gitu. Kenapa saya bilang ulang? Karena tadi sudah dijamin ini aman nih. Tapi diperiksa ulang lagi untuk melihat apakah memang aman betul-betul. Kalau memang aman, dihidupkan kembali. Itu sudah pernah terjadi di banyak negara juga seperti itu. Itu adalah bagian dari 2 hal. Bagian itu artinya sistem surveillance mampu untuk mendeteksi kemungkinan efek samping. Dan yang kedua itu adalah bagian keberhati-hatian demi keamanan warga, dihentikan dulu sementara. Jadi tidak perlu khawatir sebenarnya karena itu justru sistemnya jalan. Kalau sistemnya nggak jalan sudah kadang banyak orang yang tidak terkendalikan. Iya, memang ya. Dialog ini ingin membuat masyarakat lebih jelas lagi. Karena kalau tadi berbicara tentang banyak orang yang abai setelah divaksin, karena juga ada informasi di Amerika Serikat setelah disuntik vaksin, orang boleh tidak menggunakan masker. Apa ini penjelasannya, Prof? Oke, pertama kenapa orang jangan abai sesudah divaksin? Atau dibalik pertanyaan, kenapa orang masih mungkin sakit sesudah divaksin? Ada 3 kemungkinan alasannya. Kemungkinan alasan pertama memang vaksin itu kan 2 kali. Mungkin vaksinnya jumlah antibodinya belum terbentuk maksimal. Katakanlah dia divaksin tanggal 10 begitu, tanggal 12 tertular kan baru 2 hari bisa vaksin. Jadi antibodinya belum terbentuk maksimal. Dia masih bisa sakit. Kemungkinan kedua sebaliknya, dia divaksin tanggal 10, ketularnya tanggal 8. Jadi sama juga, sudah virusnya kandung masuk, antibodinya belum terbentuk maksimal, sehingga dia masih bisa sakit. Itu poin kedua. Poin yang ketiga, kenapa orang masih harus pakai masker sesudah divaksin, maka adalah efikasinya tidak ada satupun vaksinnya 100%. Ada yang 60, ada yang 70, ada yang 80, ada yang 90. Jadi tetap masih ada kemungkinan sakit walaupun kecil. Gitu ya. Karena
karena itu kemungkinan sakit masih ada. Itu satu sisi. Karena pertanyaannya kenapa Amerika bisa berani gitu ya? Amerika kan baru saja mengeluarkan pendapat seperti itu. Kalau kita baca pendapatnya, dia punya beberapa pertimbangan. Nomor satu, pada waktu kebijakan itu dikeluarkan oleh Amerika Serikat, itu hampir atau mungkin sudah sekitar 60% penduduknya dapat vaksinasi. Walaupun baru vaksinasi pertama. Jadi coverage-nya sudah besar sekali di negara itu kan. Saya kira banyak negara sekarang baru sekitar 10%, termasuk Indonesia juga baru sekitar 10%. Itu sudah 60%, besar sekali. Sehingga kemungkinan perlindungan itu sudah relatif ada. Jadi, itu hal yang pertama yang nampaknya mereka jadikan dasar. Hal yang kedua yang mereka jadikan dasar adalah situasi epidemiologi, walaupun Amerika itu memang masih tinggi jumlah kasus total, tapi dia bisa melakukan tes pada semua orang yang dibutuhkan. Dia bisa telusuri semua, artinya program itu jalan dengan sangat maksimal, sangat optimal. Oke. Sehingga itu poin kedua. Poin ketiga, dia juga sebenarnya punya maksud untuk membuat orang jadi termotivasi untuk divaksin. Karena kalau ada kebijakan seperti ini tentu orang jadi, oh kalau gitu bagus kita vaksin karena ada kemudahan seperti itu. Nah poin keempat memang mereka sih saat ini menggunakan vaksin yang efikasinya lebih dari 90%. Dua-duanya yang dia pakai atau yang ketiga mungkin sedikit di bawah, tapi efikasinya tinggi sekali. Jadi gabungan berbagai faktor itu yang membuat mereka mengambil keputusan seperti itu. Tapi kalau secara umum untuk kita sih kita masih tetap harus mematuhi protokol kesehatan walaupun sudah divaksin. Baik, tadi Anda berbicara tentang cakupan yang begitu luas yang sudah dilakukan oleh beberapa negara, dan Indonesia sendiri kan targetnya adalah herd immunity. Tapi ada yang mengatakan dengan proses vaksinasi yang berjalan sekarang, nampaknya herd immunity ini akan lama tercapai. Apakah demikian Anda melihatnya? Herd immunity itu sederhana saja. Artinya sekian puluh % penduduk harus tersuntik. Gitu ya. Ada yang bilang 70%, ada yang bilang 50%, ada yang bilang untuk Indonesia 180 juta gitu ya. Jadi itu goalnya. Jadi dia disuntik pakai apa? Pakai vaksin kan? Masalah kita di depan mata adalah vaksin itu ternyata pada waktu dibuat itu tidak cukup untuk seluruh penduduk dunia. Yeah. Jadi beberapa negara menggunakan habis-habisan untuk negara sendiri, negara lain sebagian cuma sedikit. Jadi memang sudah ada tantangan dari kacamata itu. Ya. Nah jadi karena itu tentunya herd immunity harus dicapai untuk bisa menanggulangi masalah itu secara masyarakat. Tetapi sekarang kalau ada kecepatan vaksin, kita perlu vaksin paling tidak untuk melindungi kita saja. Jadi kita vaksin, kita melindungi kita melindungi orang sekitar kita. Hari kita vaksin rame-rame begitu, yang mungkin divaksin begitu. Nanti dalam prosesnya tentu, maaf, nanti dalam proses itu akan tercapai herd immunity. Tapi sekarang di depan mata kita vaksin untuk melindungi diri kita dan orang keluarga kita dulu. Dan orang di sekitar kita buat keluarga kita. Orang sekitar kita, orang kantor kita lindungi dengan vaksin ini. Sambil berjalan menuju herd immunity juga nanti. Baik, tapi jikapun itu tadi tercapai, bahwa sebetulnya belum sama sekali kita berbicara pandemi itu berakhir begitu ya? Jadi begini ya, pandemi ini memang tentu saja sangat kompleks. Kalau mau lebih makro lagi, dia ada 3 faktor selalu untuk semua penyakit, yaitu host, agent, environment. Host itu kita, daya tahan tubuh kita. Makanya yang komorbid, yang lansia kayak saya itu resiko lebih besar karena daya tahan tubuh kuat. Jadi kalau masyarakatnya kuat-kuat semua, maka kemungkinan pandemi berakhir tentu lebih mudah. Gitu. Yeah. Tapi si agentnya, si virus ini juga bermutasi dari waktu ke waktu. Tadinya kan orang tahu bahwa mutasi itu nggak tahu bahwa ini makin lama makin banyak. Jadi kita mesti lihat dulu perkembangan bagaimana mutasi ini dari waktu ke waktu. Apakah makin berkembang, apa seperti sekarang ini saja. Nah yang ketiga soal environment, environment jangan diartikan lingkungan udara, tapi program yang dilakukan oleh dunia dan masyarakat. Kebetulan pada tanggal 24 Mei sampai tanggal 1 Juni ini, WHO itu akan bersidang yang namanya World Health Assembly. Yeah. Itu adalah ajang kesehatan dunia terbesar setiap tahun sekali cuma. Ya. Dan salah satu topik utama tentu saja adalah bagaimana kerjasama internasional untuk menanggulangi pandemi ini. Karena program yang dilakukan oleh dunia, program yang dilakukan oleh masing-masing negara, program yang dilakukan oleh WHO itu akan sangat berperan untuk menjawab pertanyaan Kang Ajat, apakah pandemi ini akan segera terkendali atau tidak. Baik, kita tahu bahwa negara kita di tengah tadi ya ada banyak negara-negara yang kembali berhadapan dengan gelombang kedua. Kita ini mempertahankan PPKM mikro. Apakah menurut Anda ini efektif
dengan adanya geliat masyarakat, tapi di sisi lain juga ada penerapan protokol kesehatan, atau harusnya sebetulnya kita coba meniru pengetatan lockdown yang dilakukan oleh beberapa negara? Ya, semua upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan di masyarakat itu tentu bermanfaat. Ya, PPKM Mikro ini kan salah satu upaya dilakukan untuk mencegah penularan dari tingkat yang paling bawah, karena dianggap tingkat yang paling bawah orangnya kenal satu sama lain, sehingga kalau ada yang sakit bisa dikendalikan di situ, tidak perlu harus melockdown. Itu poin. Jadi apapun gerakan yang dilakukan untuk mengendalikan itu baik-baik saja dilakukan. Hanya saja kalau saya sih, saya pernah nulis juga di salah satu media, PPKM Mikro harus dilakukan bersama masyarakat. Bukan PPKM Mikro untuk masyarakat. Jadi masyarakat itu jangan jadi objek. Masyarakat harus jadi subjek dari program PPKM atau program yang lainnya. Itu satu poin. Soal lockdown, pada keadaan tertentu, di mana keadaan begitu tidak terkendalinya, mau tidak mau lockdown harus dilakukan. Cuma tidak boleh lockdown itu dilakukan just the sake of law, artinya hanya lockdown saja. Yeah. Kalau mau dilakukan lockdown harus ada kriteria, kita akan lakukan ini. Pertama, untuk memberikan istirahat kepada petugas kesehatan. Kedua, untuk memberikan ruang rawat yang memadai, karena kalau semua orang diam di rumah tentu penularan akan turun. Dan ketiga, sudah ada rencananya. Lockdown ini akan dilakukan, begitu dia turun sekian, ini yang dilakukan, turun sekian, ini dilakukan. Gitu ya. Sudah banyak negara melakukan seperti itu. Contohnya saja, sekarang misalnya India, dia pada waktu 400-an ribu beberapa negara bagian melockdown. Sekarang beberapa hari ini angkanya turun 200 ribuan sekian. New Delhi, karena saya masih sering berhubungan dengan teman-teman saya di New Delhi, sudah mulai berpikir untuk sedikit melonggarkan. Jadi ada lockdown itu nggak bisa dilepas begitu saja, terus dalam kendali ya, supaya bisa dikendorkan kalau diperlukan. Kan harus diakui kehidupan sosial ekonomi juga harus berjalan, sementara penyakit harus ditekan semaksimal. Karena kan sekarang yang sedang juga dicoba seimbangkan adalah bagaimana geliat ekonomi tetap berjalan di tengah pencegahan dan upaya menyehatkan masyarakat lah, seperti itu ya. Tapi sudahkah tadi dalam konteks bersama dengan masyarakatnya itu didapat nggak, Prof? Kalau Anda sendiri melihat berjalannya kebijakan selama ini? Ya, saya tidak pernah melakukan penelitian soal bagaimana efektivitas kebijakan publik ya. Jadi kita sendiri melihatlah di masyarakat, apakah memang masyarakat sudah merasa itu sebagai bagian dari dirinya atau tidak. Dan dan ini memang tidak mudah ya. Dan sekali lagi ini juga bukan hanya Indonesia, banyak negara yang orang tidak patuh pakai masker juga banyak. Ya. Jadi memang katakanlah semacam keseimbangan begitu antara aturan yang jelas, bagaimana masyarakat berpartisipasi. Aturan yang sangat ekstrim itu misalnya pernah dilakukan di Wuhan begitu, dia lockdown, orang sama sekali nggak bisa keluar sekian bulan sampai kemudian kasusnya dikendalikan. Pada waktu saya di India tahun yang lalu juga dilakukan lockdown beberapa bulan, saya juga nggak bisa keluar. Tapi sesudah lockdown kasusnya tidak bisa terkendali juga. Akhirnya lockdownnya dia longgarkan juga akhirnya. Gitu ya. Jadi memang ini bukan faktor yang sederhana, mesti banyak hal yang dipertimbangkan dan harus dipertimbangkan bersama-sama dengan masyarakat. Masyarakat harus ikut serta. Oke, baik Prof. Yang mungkin juga ingin jadi pertanyaan publik adalah bagaimana kita bisa belajar dari negara-negara lain. Yang jadi sorotan Indonesia adalah India. Anda pernah di sana. Sebetulnya faktor apa yang membuat India ini terjadi gelombang COVID-19 yang mengerikan supaya Indonesia ini bisa belajar? Karena kabarnya rakyat Indonesia dengan masyarakat India itu agak mirip begitu. Ya, oke. Jadi gini, kalau mau fair ya, saya di India itu sampai bulan September 2020. Pada waktu bulan September 2020 itu kasusnya 97.000 sehari. Iya. Dan waktu itu bandara tutup. Saya hampir nggak bisa pulang. Gitu ya. Dan akhirnya saya pulang dengan charter flight. Bukan saya mencarter sendiri pesawat, tapi karena tidak ada penerbangan komersial, maka beberapa perusahaan memang membuat namanya charter flight. Sudah buat kita tidak charter, kita beli tiket kayak biasa. Gitu ya. Iya. Nah, tapi dari 97.000 bulan September itu dia bisa turun menjadi 9 ribuan bulan Januari, Februari. Jadi India sudah berhasil menurunkan 10 kali lipat. Nggak tanggung-tanggung. Ya, kita pernah di Indonesia 14 ribuan, sekarang katakanlah 4.000, 5.000, turun 3 kali lipat. Dia 10 kali lipat turun. Jadi dia sudah berhasil menurunkan 10 kali lipat. Waktu itu belum ada vaksin. Ya. Jadi kemudian memang sesudah Januari, Februari, bulan Maret dia naik 40 kali lipat. Jadi turun 10 kali lipat, naik 40 kali lipat. Apa faktor yang paling menonjol, Prof? Nah, ini balik lagi, Kang Ajat. Saya berhubungan dengan teman-teman saya di India dan saya mengamati, paling tidak menurut saya ada 5 faktor
yang membuat kenapa India naik, dan 5-5 ini harus kita hindari supaya jangan terjadi di kita kan gitu. Yang penting kan kita belajar dari apa yang terjadi di sana. Nomor satu, pada waktu saya di sana itu relatif, dia namanya bukan 3M karena bahasa Inggris, namanya 3W. Okay. What's your distance, what's the distance, wash your hand, wear a mask. Ya. Nah, menurut teman-teman saya yang sekarang masih di New Delhi, di India, itu tidak seketat itu lagi. Penggunaan masker di jalanan tidak ketat Sudah lagi. banyak yang abai begitu ya? Pasar yang tadinya kosong penuh lagi. Baik. Bioskop yang tadinya kosong penuh lagi begitu. Nah, itu artinya message-nya buat kita 3M memang kita harus terjaga. Baik, Itu, Prof, ditahan ya. dulu untuk yang Baik. kedua, ketiga, keempat, dan kelimanya kita harus break terlebih dahulu ya. Baik. Baik pemirsa, One on One masih akan kembali. Tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana.